Hai Mam, hai semua, hai, kembali lagi di channel keluarga Sofi. Share aktivitas harianku lagi ya bun. Alhamdulillah hari ini tuh aku masih bisa upload lagi ya, meskipun uploadnya itu agak terlambat gitu ya bun. Tapi nggak apa-apa karena sekarang itu aku uploadnya itu menyesuaikan kondisi aku gitu bun. Karena bener-bener ya, ini tuh kehamilan yang kedua ini beda banget sama hamil alfa dulu. Nah kalau alfa dulu paling cuma semingguan gitu yang kayak mual muntahnya gitu bun. Nah ini tuh agak beda ya, mungkin karena setiap janin itu kan beda-beda gitu ya bun. Nah ini tuh udah hampir 1 bulanan gitu kayak mual muntah, terus keliengan, bikin lemes juga gitu bun. Nah apalagi aku itu kan meskipun lemes masih harus kayak bersih-bersih rumah, terus belum lagi jagain alfa gitu bun. Nah apalagi kalau misalnya ditinggal kerja gitu sama suami aku, itu kan pasti seharian aku sendirian yang jaga alfa gitu bun. Itu jujur apa ya, menguras tenaga banget. Belum lagi aku itu kan kayak hamil muda, bener-bener tenaga itu lemes gitu bun. Tapi gimana lagi ya, namanya anak gitu ya bun. Meskipun capek, kadang-kadang itu dia kayak bikin tingkah lucu. Nah tingkah lucunya itu bisa ngilangin rasa capek gitu bun. Kadang-kadang kalau misalnya si Alfa itu nggak rewel gitu ya bun. Kalau misalnya ditinggal Pak Su kerja, si Alfa itu tidur terus gitu bun. Nah dia itu ngerti gitu ya, daripada berkeluh kesah terus tentang kehamilan aku yang masih sekitar 10 mingguan ini ya bun. Mending ini tuh disambi sambil masak gitu, karena hari ini tuh suami aku mau berangkat kerja gitu bun. Jadi hari ini tuh pagi-pagi aku itu harus masak buat sarapan sama bakalnya Pak Su ya bun. Nah ini tuh tadi aku aktivitasnya dimulai dari sekitar jam 4 kurang, kalau nggak salah jam 4 kurang 15 menitan gitu ya bun. Itu aku udah bangun karena bener-bener kemarin malamnya itu kan hari ini niatnya masak sop gitu ya bun. Nah sayur sopnya itu belum aku bersihkan gitu bun. Kalau misalnya aku itu bangunnya agak mepet-mepet, belum lagi bersihin sopnya gitu ya bun. Itu kan malah takutnya apa ya, waktunya itu nggak notut gitu loh bun. Tapi ini tuh sebelum aku masak itu selalu yang pertama itu aku lakuin adalah masak nasi gitu ya bun. Karena kan masak nasi itu pasti butuh waktu, mungkin setengah jaman kalau nggak salah 40 menitan juga gitu ya bun. Nah kalau misalnya kelupaan nggak masak nasi kan jadi gimana gitu ya bun. Lauk sama sayurnya udah jadi, malah nasinya nggak ada kan gimana gitu ya bun. Ampun deh gitu kalau gitu ya. Tadi itu juga nggak lupa udah aku cetekin gitu, soalnya takut kelupaan gitu ya bun. Nah ini dia aku itu lanjut di kegiatan hari ini. Itu kan aku masak sayurnya itu sayur sop, sedangkan lauknya itu ini tuh aku mau masak telur gitu ya bun. Nah ini tuh udah aku rebus kemarin malam gitu ya bun. Terus ini tuh karena kan langsung aku diemin, udah mendidih langsung aku diemin semalaman gitu. Nah itu makanya waktu ngupasnya itu gampang banget, soalnya kan airnya itu udah dingin gitu bun. Terus kemarin itu sama ibu mertua aku juga disuruh dikasih sedikit garam, katanya kalau misalnya dikasih garam itu waktu ngupasnya itu lebih cepet gitu, nggak lengket-lengket di telurnya gitu bun. Terus emang bener-bener apa ya, bener-bener gampang gitu loh bun. Dan telurnya itu jadi kayak mulus banget kayak gitu. Nah kalau misalnya nempel di telurnya itu kan pasti telurnya itu apa ya, kalau di tempatku namanya cuil-cuil gitu loh bun. Jadi kayak berlubang-lubang gitu waktu dikupasin gitu bun. Terus ini tuh telurnya cuma 4 biji aja ya bun. Karena kan yang makan cuma aku sama Pak Su aja gitu. Terus kemarin malam itu juga aku belinya cuma seperempat. Nah seperempat itu kan dapat telurnya juga cuma 4, jadi itu aku langsung
masak semua aja gitu ya bun. Itu pun aku cuma kebagian satu telur gitu, soalnya kan yang lain itu dibuat sarapannya Pak Su sama bakalnya Pak Su gitu bun. Tapi nggak apa-apa, soalnya aku tuh jujur sekarang itu kayak mudah bosenan gitu makannya gitu ya bun. Tapi alhamdulillah untuk mualnya itu udah mulai berkurang, apalagi muntahnya gitu ya bun. Ya meskipun kadang-kadang kalau misalnya pengen makan ya udah makan terus gitu bun. Tapi kalau misalnya udah nggak mood makan, waduh itu bun. Nah makanya itu sekarang aku tuh lebih sering kayak ngerebus ngerebus jagung manis gitu loh bun. Soalnya kalau misalnya udah nggak mau makan, ya udah aku itu nyemilin jagung rebus itu kan biar ada yang masuk gitu bun. Nah kan bahaya juga kalau misalnya nggak ada makanan yang masuk, apalagi kan aku juga lagi hamil gitu ya bun. Ini aja berat badanku itu udah turun gitu, meskipun turunnya itu cuma 1 ons gitu bun. Nah sedikit cerita waktu kemarin malam gitu ya bun. Itu kan waktu paginya kemarin pagi gitu, itu kan aku periksa ke ke Puskesmas nge-lab gitu ya bun. Terus emang kan dari awal bidan aku itu bilang kok ini tuh janinnya lebih besar daripada usianya gitu bun. Nah terus waktu nge-lab juga itu bidan yang di Puskesmas itu juga bilang gitu, katanya ukuran perutnya itu kok lebih besar daripada usianya gitu bun. Nah gara-gara itu pihak Puskesmasnya itu mengira kalau aku itu hamilnya itu hamil kembar gitu ya bun. Atau enggak usia janinnya itu malah udah udah sekitar 16 mingguan gitu bun. Padahal kan masih sekitar 9 mingguan seharusnya gitu ya bun. Cuma karena perutnya ini kok gede banget katanya, padahal menurut aku perut aku itu normal aja gitu loh bun. Ya sesuai dengan usianya gitu. Nah karena dikasih tahu kayak gitu, otomatis kan jadi kayak bingung. Nah kalau misalnya gimana nih kalau hamil kembar gitu ya bun. Ya yang namanya rezeki kan nggak apa-apa gitu ya bun. Tapi masalahnya Alfa itu kan juga masih kecil. Nah gimana dong kalau misalnya dia itu punya adik kembar, itu bukan karena support atau apanya, kan kasihan karena jaraknya sama si Alfa. Ini aja tuh sebenarnya kasihan sama Alfa karena kan dia itu masih sekitar umur 6 bulan gitu bun. Terus akhirnya habis dari Puskesmas itu ya bun, langsung pindah rumah sakit yang bisa ada USG-nya gitu. Nah waktu sampai itu ternyata dokternya itu emang masih ada, cuma karena udah mau pulang jadi off, nggak menerima pasien baru gitu bun. Nah terus akhirnya nanya ke bagian pendaftaran gitu ya bun. Ada nggak nih yang sore dokter kandungannya? Ternyata waktu itu jadwalnya udah nggak ada gitu bun. Ya jadinya ya gimana, terus akhirnya kan ada yang di sekitaran rumah gitu ya bun. Itu kan ada dokter praktek gitu. Nah emang prakteknya gitu malam gitu ya bun. Akhirnya kemarin malam sekitar jam 8 malam gitu, karena kita itu saking keponya, kita itu bener-bener hamil kembar atau enggak nih gitu ya bun. Soalnya udah was-was tapi seneng juga, soalnya kan lucu gitu ya bun kalau misalnya punya anak kembar gitu bun. Tapi balik lagi kan jadi kayak kasihan sama Alfa. Jadi akhirnya malam-malam sekitar jam 8 malam gitu ya bun, aku sama Pak Su itu berangkat mau USG. Terus untuk si Alfa itu dititipin ke ibu mertua aku gitu ya bun. Nah terus waktu udah di tempat prakteknya dokter kandungan ini, nah itu dokternya ternyata nggak bisa datang gitu bun. Terus akhirnya ada dokter pengganti, karena kita itu udah saking keponya, jadi ya udah nggak apa-apa sama dokter penggantinya. Dan ternyata sama dokter penggantinya itu enak kok cara bicaranya dokternya itu gitu ya bun. Dan ternyata hasilnya ukurannya itu ya sesuai dengan usianya gitu bun. Dan malah waktu itu 10 minggu gitu ya bun.
dan dia itu udah gerak-gerak gitu si janinnya, lucu banget pokoknya bun-bun. Terus akhirnya kan kita itu nanya, ini tuh janinnya kembar atau cuma satu sih dok gitu ya, dan ternyata ditunjukin sama dokternya itu janinnya cuma satu, nggak kembar kok bu gitu katanya. Antara seneng ya, tapi gimana ya, punya anak kembar itu juga lucu gitu bun-bun, tapi kasihan sama Alfa. Tapi alhamdulillah ini tuh cuma satu janin gitu bun-bun. Oh ya, makasih banget buat bunda-bunda yang udah mendengarkan cerita aku tentang kemarin yang keriuhan itu ya bun-bun. Dan mungkin vlog aku sampai sini aja, bye bye.